Bagaimana membuat laporan best practice itu menjadi suatu karya tulis ilmiah dan bisa dipublikasikan di jurnal atau berkala ilmiah ya. Jadi sebenarnya struktur dari laporan best practice itu sudah menyerupai karya tulis ilmiah. Namun mungkin strukturnya bisa lebih mengikuti lagi bagaimana gaya selingkung atau panduan autor dari salah satu berkala ilmiah yang akan diterbitkan tersebut. Nah, dan kemudian mungkin perlu menambah beberapa pustaka karena saya lihat beberapa laporan best practice itu sangat minim pustaka. Jadi permasalahan yang dipaparkan di latar belakang atau di pendahuluan laporan best practice itu hanya dalam bentuk kondisi real yang ada di sekolah atau masalah-masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah yang membuat laporan tersebut. Sehingga mungkin masalah-masalah yang memang ataupun kendala, tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah di sekolahnya tersebut dapat di-review dan diberikan rujukan relevan dari karya tulis ilmiah lain sehingga bisa menjadi suatu latar belakang yang memiliki teori atau secara empiris memiliki pegangan yang kuat dari sisi pustaka atau argumen ilmiah yang memadai untuk dijadikan suatu latar belakang dari karya tulis ilmiah. Jadi laporan best practice ini memang didasari ide atau masalah yang perlu atau urgen dan menarik untuk diulas sehingga diterbitkan dalam karya tulis ilmiah ini. Setelah ditambahkan beberapa pustaka yang relevan, terbaru dan sesuai, bisa dibuatkan metode penelitian yang memang digunakan oleh kepala sekolah dalam hal mengimplementasikan program ataupun rancangan kegiatan yang beliau lakukan di laporan best practice tersebut. Nah, di situ bisa menjadi metode penelitian yang memang juga harus dilingkan dengan referensi atau karya tulis ilmiah yang lain. Misalnya, salah satu laporan best practice ini adalah penerapan project based learning untuk pengembangan minat atau kompetensi hasil belajar siswa misalnya ya. Kemudian metode yang digunakan ya bagaimana mengimplementasikan project based learning tersebut mulai dari persiapan dan sebagainya itu dijabarkan di metode penelitian sampai bagaimana melakukan analisis data, apakah itu menggunakan prinsip statistik atau hanya secara deskriptif dipaparkan hasil yang diperoleh dari penerapan suatu metode atau program yang dijalankan tersebut. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan, ini sudah masuk di ranah hasil yang memang didapatkan oleh kepala sekolah tersebut di dalam laporan best practice tersebut. Nah, sehingga di sini mungkin daftar pustaka lebih banyak di-compare atau diulas. Misalnya tadi hasil dari penerapan project based learning atau pengembangan teaching factory di sekolahnya menghasilkan apa? Apakah menghasilkan produk tertentu, meningkatkan minat mahasiswa. Nah, di sini dipaparkan grafis dan mungkin nilai hasil-hasil secara kuantitatif dan kualitatif. Entah itu berupa foto atau mungkin figur dan grafis ya. Misalnya hasil dari project based learning ini meningkatkan minat siswa. Mungkin itu bisa dibuat dalam bentuk data di mana jumlah siswa yang diterima di sekolah tersebut naik dari beberapa tahun terakhir. Atau mungkin hasil asesmen yang dilakukan oleh guru meningkat dari tahun-tahun sebelumnya atau dari metode pembelajaran konvensional yang dilakukan sebelum penerapan project based learning tersebut. Nah, jadi itu ditampilkan di hasil dan pembahasan. Kemudian beberapa paragraf di bawahnya mungkin mengulas komparasi dengan penelitian yang lain, dengan hasil penelitian yang lain. Nah, kemudian disimpulkan di akhir bagaimana peran dari penerapan project based learning tersebut atau penerapan teaching factory
atau mungkin metode-metode yang lain, implementasi supervisi kepala sekolah misalnya. Nah, itu memang berdampak terhadap sekolah dan bisa menjadi acuan oleh pendidik yang lain. Nah, mungkin itu singkat bagaimana tips mengubah atau menulis laporan project based learning menjadi sebuah karya tulis ilmiah dan bisa dikirimkan ke penerbit berkala ilmiah yang ingin Anda tuju. Demikian dari saya, terima kasih.